terdaftar di surga? Adakah namaku terdaftar di surga? Yang saya ambil dari Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita. Roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdapat di surga. Ini peringatan Tuhan kepada murid-muridnya, di mana 70 orang murid-muridnya diperintahkan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi jadi pertanyaan, adakah nama mereka tertulis di surga? Kalau nama saya dan nama Bapak Ibu sekalian tidak ada di surga, ini menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Untuk apa kita menjadi orang Kristen kalau nama kita tidak tercatat di surga? Oleh karena itu pada pagi hari ini sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada kita semua, belajar dan takut akan Tuhan. Ini awal dari pengetahuan kita terhadap roh. Kita boleh belajar, kita boleh mengatakan, saya orang Kristen, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini. Tetapi di depan mata Tuhan, nol. Pada pagi hari ini saya memperingatkan sebagai hamba Tuhan bahwa jangan pernah sombong. Kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, tetapi bantuan, jangan pernah merasa kita sudah melakukan, tetapi rasakanlah apakah Tuhan berkenan di dalam kehidupan ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Selalu berdoa. Rasul Paulus senantiasa memperingatkan kepada kita, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika ayat 17. Tetap berdoa. Ayat 18, bersyukur. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau itu di dalam nama Tuhan. Diawali dengan di dalam nama Tuhan. Saya percaya Tuhan berkenan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mendengar. Karena itu, pada pagi hari ini kita diperingatkan untuk adakah namaku terdaftar di surga. Ini penting bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Jangan pernah ketika malaikat membuka buku kehidupan nama kita tidak terdapat di situ. Tapi ketika Tuhan membuka kitab kehidupan, namaku ada di situ. Haleluya. Berarti saya sudah menjadi orang yang betul-betul kudus seperti Tuhanku kudus. Namamu adalah kudus. Oleh karena itu, kita harus kudus. Caranya bagaimana? Kita harus selalu di dalam perintah Tuhan. Sehingga orang lain di sekitar kita boleh melihat siapa kita. Ada Bapak Boris di sini, saudara saya. Bapak Boris, tolong saya dibuka 1 Yohanes 2 ayat 3. Ada Bapak Boris. Mana Bapak kita ini? Ya, silakan Bapak Boris. 1 Yohanes 2 ayat 3. Silakan. Mic-nya dibuka, Bapak. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 3. Begini Tuhan.
Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Ya, inilah tandanya. Penekanannya di situ, inilah tandanya bahwa menurut perintah-perintah Allah itu, menurut perintah-perintah Tuhan itu lebih penting dari segala-galanya. Karena kita tidak hanya hidup di bumi ini, di dunia ini. Berapa lama umur kita yang ada di bumi ini? Hanya 70 tahun. Kalau lebih daripada itu bonus. Tapi oleh karena itu kita ada kesempatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita lakukan berapapun yang harus kita bayar. Saya senang dengan moto GPAS ini. Sehingga kita melihat ketika kita menyebut nama Tuhan, ada pemeliharaan di dalam hidup saya. Di dalam kehidupan keluarga saya. Pada pagi hari ini istri saya ikut mendengar Bapak Boris. Berapapun saya hari ini boleh dikatakan secara manusia bingung. Tetapi secara Tuhan saya merasa bersuka cita. Mengapa? Karena ada tamu yang akan datang ke Wonosobo. Saya tidak punya persiapan apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan yang saya sembah di dalam nama Yesus menyediakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu saya yakinkan. Saya carikan tempat yang layak. Saya carikan tempat gereja yang layak, yang besar. Itu tidak mudah. Kalau tidak roh Tuhan yang menuntun. Kalau tidak roh Tuhan yang membawa saya ke sesuatu tempat. Sehingga orang itu merasa segan dengan saya. Bukan segan karena umur saya. Tetapi karena ada roh di dalam hidup saya. Sehingga orang lain segan. Adakah namaku terdaftar di surga? Kalau Tuhan sudah berserta kita, Tuhan sudah menjadi satu dengan kita, Immanuel, kita percaya. Bukan pikiran kita lagi yang maju, tetapi roh Tuhan yang menuntun kita untuk menyelesaikan perkara-perkara kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Tidak dipilih perkara ini. Tidak. Kalau kita di dalam Tuhan, segala perkara. Tetapi bisakah kita menguasai diri? Kuasai diri dan jadilah tenang agar kamu dapat berdoa. Di sini kuncinya Bapak Ibu. Berdoa itu penting. Doa itu merupakan satu hubungan yang tidak diketahui oleh manusia. Ada hubungan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi zaman sekarang orang lebih menghormati orang yang mempunyai titel, mempunyai pangkat, mempunyai kedudukan, mempunyai kekayaan. Dia lebih menghormati seperti itu. Bukan menghormati Tuhannya, pencipta langit dan bumi ini. Bapak Ibu harus mengerti itu. Kita harus takut kepada Tuhan. Amsal mengatakan, Amsal 1 itu takut dengan Tuhan. Bergerak. Sehingga roh kita semakin hari semakin membesar. Dan saya dan kita semua bisa membedakan mana roh Tuhan dan mana roh manusia. Karena di hadapan Tuhan, manusia itu tidak ada apa-apanya. Dia menciptakan segala-galanya. Berarti manusia itu ada ciptaan Tuhan. Masa zaman akhir-akhir zaman ini, manusia mau mendikte Tuhan? Ini sudah terbalik. Ini sudah masuk akhir zaman. Karena apa Bapak Ibu? Banyak sekarang orang
mengandalkan manusia. Tetapi kita orang-orang yang percaya selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia yang akan menyelesaikan perkara kita. Bukan seperti dunia. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang berseru-seru kepadaku masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Hati-hati kita di dalam hidup. Kita berseru merit, melompat, memuji nama Tuhan. Tetapi apakah hati kita kudus untuk melakukan itu semua? Ini perlu kita garis bawahi. Saya boleh berseru, saya boleh ke gereja, saya boleh. Tetapi apakah hati kita kudus? Karena Tuhan itu mau dengan orang yang kudus. Dia kudus. Firman kudus. Firman yang telah menjadi manusia. Kudus. Yesus kudus. Firman kudus. Saya yang mengikuti Yesus, apakah kudus? Karena sorga itu adalah tempatnya orang-orang kudus. Tidak satu pun di antara mereka yang tidak menyembah Tuhan ketika kita ada di sorga. Nah, Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Terus siapa yang menyembah? Kita. Kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Air mata terasa keluar. Setetes demi setetes. Air mata yang keluar itu tandanya kita menyembah. Dan Tuhan menempatkan air mata kita itu di satu kirbat. Satu bukti bahwa kita menyembah Dia dengan hati yang takut. Dan kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pagi hari ini kita diperingatkan oleh Tuhan. Bukan orang yang menyebut-nyebut namaku, yang berseru kepadaku, tetapi Tuhan menghendaki dari kita, yaitu melakukan kehendak Bapa. Melakukan perintah-perintahnya, sehingga ada tanda di dalam kehidupan kita. Kita orang percaya. Tidak penting KTP Kristen. Tidak penting. Yang lebih penting lagi, bagaimana hatinya melekat kepada Tuhan. Amin. Kita jalani terus. Kita jalani terus. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita pada Matius 28 ayat 19 itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi pertanyaan kita. Sudah berapa banyak orang yang Bapak Ibu menangkan di dalam nama Yesus? Bicara gampang. Adu argumentasi gampang. Tetapi menjadi pertanyaan, berapa banyak yang sudah kita menangkan? Jiwa yang sudah kita menangkan. Satu jiwa kita menangkan. Sorga bersorak-sorai. Dua yang kita menangkan. Betapa hiruk pikuknya sorga itu ketika kita memenangkan jiwa-jiwa. Rasul Paulus menggambarkan untuk memenangkan jiwa itu seperti ibu melahirkan anak. Menjerit, kesakitan. Tetapi setelah anaknya terlahir, ada sukacita yang tidak dapat diberikan dunia. Haleluya. Dia melihat bayinya ada satu sukacita. Demikian juga kita ketika kita memenangkan suatu jiwa dan dia menjadi orang yang percaya. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan pernah sombong. Ketika kita bisa memenangkan jiwa, jangan itu bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Karena yang kita layani itu adalah orang-orang termasuk pilihan Tuhan. Amen. 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ini satu sukacita.
kita sudah mendapatkan apa yang menjadi pilihan Tuhan. Lakukan, lakukan, lakukan. Karena ini perintah Tuhan pada kitab Matius. Pada Injil Matius yang pasal yang terakhir. Karena itu pergilah. Pergi. Kita tidak boleh diam. Nanti jemaat datang sendiri. Itu kan kalau kita sudah punya gereja. Kalau kita mengandalkan seperti itu, lama-lama gereja kosong. Yang terdengar hanya GBIS, gereja besar isinya sedikit. Kenapa? Tidak ada tim untuk memenangkan jiwa. Tetapi kita, semua orang yang mengakui Yesus Tuhan. Dari segala Tuhan dikatakan, sebab Tuhan Allah yang Allah kita itu Allah dari segala Allah. Tuhan dari segala Tuhan. Dan dikatakan lagi dengan tegas 1 Tawarik 16 ayat 26 itu dikatakan sebab segala Allah bangsa lain adalah berhala. Kita datang, kita yakinkan dengan iman, dengan dasar yang terdalam dari hati kita bahwa Yesus penyelamat dunia. Dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada nama di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia selain daripada Yesus. Mengapa? Karena dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Jangan terkecoh dengan dunia. Orang dunia bertanya, Bapak, tolong saya ditunjukkan. Mana ayatnya? Kalau Tuhan sendiri, dari bibir Yesus sendiri mengatakan dia Tuhan. Memang tidak ada. Yesus tidak pernah mengakui di depan orang banyak, akulah Tuhan. Tapi dia mengakui di depan murid kesayangannya Petrus. Dia katakan, aku guru. Perkataanmu itu sudah benar. Aku guru dan Tuhan. Guru untuk manusia. Tuhan untuk roh. Roh kita dituntun di dalam nama Yesus. Roh itu menuntun kita terus. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang pemenang. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 5 itu dikatakan, siapakah yang menang? Siapakah yang mengalahkan dunia ini? Bapak Boris, tolong dibaca 1 Yohanes 5 ayat 5. Satu Yohanes 5 ayat 5. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 5, beginilah firman Tuhan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Haleluya. Siapa yang mengalahkan dunia? Kita orang-orang yang sudah tercatat nama kita di surga. Dan itu kita yakinkan dengan sungguh-sungguh nama kita tercatat di surga. Kenapa? Karena kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Banyak orang mengaku orang Kristen, tapi apa yang dia lakukan? Banyak mengaku, tapi kelakuannya tidak sama. Itu tidak berubah. Tidak ada perbedaan. Lebih baik mengaku dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan daripada KTP masih Kristen. Jadi ada keselarasan sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Matius 15 ayat 7 itu dikatakan, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bibir, lain di bibir, lain di hati. Tetapi kita sebagai orang percaya, bibir dan hati ini harus satu jalur. Satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Hari lepas hari lagi.
kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Kita tidak akan pernah menemukan kesalahan, cacat celah di dalam kehidupan Yesus. Tidak pernah. Tidak pernah kita temukan. Tetapi yang kita temukan kebaikannya, pertolongannya, pembelaannya. Sehingga kita merasakan kalau saya bisa, itu bukan karena saya. Tetapi campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang penting. Tidak usah memperhitungkan baru bertobat 2 tahun, 1 tahun. 1 hari pun ketika kita menyebut nama Tuhan, nafas kita diangkat oleh Tuhan. Kita sudah termasuk orang-orang yang terdaftar. Bapak Ibu tahu siapa orangnya itu. Ketika Yesus disalib. 2 orang pejahat kiri dan kanan berdebat tentang Yesus. Tetapi 1 orang yang ada di kanannya mengatakan, sekiranya engkau ada di surga, jangan lupakan namaku Tuhan. Tuhan katakan, sekarang ini juga engkau sudah bersama-sama dengan. Haleluya. Berapa lama? Tidak sampai 1 hari. Berapa lama? Oleh karena itu jangan katakan bertobat, jangan. Tetapi yang ada dalam hidup kita, aku bersyukur dan sudah memilih aku menjadi orang percaya dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Jalan terus, karena kita sadar berapa lama nafas itu bertahan di dalam kehidupan kita. Tidak lama Bapak Ibu, hanya sesaat, sebentar. Dan terlalu sebentar, karena batasannya manusia hidup itu hanya nafas. Hanya di nafas. Kalau nafasnya sudah tidak ada, jantungnya sudah tidak bergetar, tunggu 2 jam. Apakah dia bisa hidup atau tidak? Tunggu. Kalau Tuhan menghendaki dia hidup, kenapa tidak hidup? Hanya batas nafas. Jadi Yakobus mengatakan di dalam Yakobus mengatakan di pasal 4 ayat 14, apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lenyap. Kita tidak mau lenyap. Kita mati, oke, tapi kita hidup bersama Yesus dan satu ketika nanti Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Walaupun kita sudah mati. Haleluya. Walaupun kita sudah mati, tapi kita hidup. Ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk semakin hari, semakin yakin kita, Yesus adalah Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Jangan pernah sekalipun kita meninggalkan Tuhan dalam doa. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu dalam Tuhan. Dalam doa kita terhadap Tuhan. Karena dia memerintahkan kehidupannya untuk kita semua. Jangan terkecoh dengan perkataan orang. Jangan terkecoh dengan ajaran orang. Tetapi kita tetap bertahan di dalam ajaran Tuhan. Cukup Alkitab ini saja yang kita ajar. Yang kita, kalau kita belajar di luar Alkitab, nanti kita bingung. Apalagi saya, apalagi Pak Boris, saudaraku ini. Amin. Ini sajalah cukup. Ada nanti ini, ada nanti itu, ada aja yang ditambah-tambahkan sama mereka. Tetapi kita tetap berprinsip kepada Injil yang kita tahu. Amin. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah keselamatan bagi kita. 66 kitab ini sudah cukuplah. Jangan masukkan yang lain. Karena Yohanes itu mengingatkan kepada kita. Siapapun yang menambah, siapapun yang mengurang, nama kita, nama orang itu pasti dicoret dari buku kehidupan. Haleluya. Haleluya Bapak Boris.
Ini saudara sama-sama mayor, ajudan, kompol, komisaris polisi. Tapi sekarang dia diturunkan pangkatnya menjadi peltu, pelayan Tuhan. Haleluya. Amin. Hanya sebagai peringatan. Pada pagi hari ini, bertahanlah tetap. Apapun keadaan kita, kita hanya berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita berharap kepada manusia. Luka. Tetapi luka itu kita sembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita melihat Tuhan itu baik. Saya yang bingung menjadi sukacita. Bingung karena pengaruh gravitasi dunia. Tetapi menjadi sukacita karena gravitasi Tuhan lebih kuat daripada ketika kita terangkat. Kekuatan Yesus tidak ada yang mengalahkan dunia ini. Haleluya. Pada pagi hari ini cukuplah renungan ini nanti. Kalau terlalu banyak, kepala kita tidak pula muat untuk mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau mencatat nama kami di dalam buku kehidupan, sehingga kami tidak ragu-ragu lagi untuk mengatakan di depan manusia bahwa Engkau adalah Tuhan. Haleluya. Engkau adalah penyelamat kami. Engkau adalah juru mudi kami. Sehingga saat-saat tertentu Engkau akan mengembuskan kami. Waktu kami sudah berbaring di